sholat subuh dengan berjamaah, dan nanti akan kita lanjutkan dengan ta'lim bahwa sholat subuh apabila dilaksanakan dengan berjamaah maka ini bagaikan sholat sunnah sepanjang malam. Apabila orang sanggup sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia sholat sunnah setengah malam. Hanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tersebut. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semoga kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah pada pembukaan ta'lim ini kita membaca suratul Fatihah. Pertama untuk diri kita, istri, anak, cucu, keturunan kita. Semoga Allah selamatkan dari segala penyakit dan bahaya, serta Allah sehatkan kita dan kelak kita mudah-mudahan husnul khatimah. Dan kita doakan juga untuk para donatur Masjidul Iman yang masih hidup, semoga Allah berkahkan rezekinya, selamatkan badannya, kabulkan keinginannya, dan yang telah meninggal dunia serta para pengurusnya, semoga ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Serta kita semua semoga dengan sering hadir taklim Allah fahamkan kita dalam ilmu agama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa damana bihi wa bi'ulum fid darini dan qala wa yaqul wal maqalatu sabi'ata asyarata, makalah yang ke-17. Kita mengulas sebentar. Kira jama'a ba'dul muluki khamsatan hukama. Dikatakan bahwa ada sebagian raja mengumpulkan 5 orang ahli hikmah. Fa'amaruhum ayatakallama kullu wahidin minhum bihikmatain. Maka raja ini menganjurkan masing-masing ahli hikmah satu orang untuk mengungkapkan 2 hikmah. Fatakallama kullu wahidin minhum bihikmatain, maka setiap satu orang dari ahli hikmah itu mengucapkan 2 kalimat yang mengandung hikmah atau kata-kata mutiara. Fasarat ay jumlatul hukmi minal khamsati ashkhasin asyaratan. Maka kalimat yang mengandung hikmah itu menjadi 10 kalimat. Faqala al-awwalu, maka telah berkata yang pertama, minhum, dari yang 5 orang itu, perkataannya adalah khawful khaliqi jalla wa ala amnun ay salamatun minal makhawif wa amnuhu ay adamul khawfi minallahi ta'ala kufrun. Yang pertama ini, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksanya, maka orang itu akan menjauhi larangan-larangan Allah sehingga dia nanti aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang merasa aman dari siksa Allah sehingga dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dia tabrak saja, maka dia nanti bisa jadi menjadi orang yang kufur nikmat. Bahkan kalau sampai dia keluar dari Islam murtad, maka dia menjadi orang kafir. Na'udzubillah. Wa amnul mahluki itqun ay adamul khawfi minal mahluki khurujun an hidmatihi. Wa khawfuhu ay al mahluki riqun ay abdun lahu. Orang yang tidak takut terhadap manusia, maka dia bebas dari perbudakan manusia tersebut. Tapi kalau orang yang takut terhadap manusia, maka dia akan diperbudak olehnya. Maka kita harusnya takutnya kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Nah, itu ya. Maksud daripada 2 kata hikmah ini adalah
kita hanya menghambakan kepada Allah, jangan menjadi hamba manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menghamba, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Ya, gitu ya. Itu kalimat dari Al-Hikmah yang pertama. Wa qala tsani, dan telah berkata Al-Hikmah yang kedua, ar-raja'u minallahi ta'ala ghaniyun la yadurruhu faqrun wal ya'su anhu ay qat'ur raja'i anillahi ta'ala faqrun la yanfa'u mahu ghaniyun. Orang yang selalu punya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu berarti orang kaya, walaupun kaya hati. Maka walaupun orang itu dalam keadaan tidak berharta alias fakir miskin, maka itu tidak berbahaya baginya. Tetap dia tidak akan berbuat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, dia tidak akan terpikir untuk merampok, tidak terpikir untuk mencopet dan sebagainya. Karena dalam hatinya dia tetap punya pengharapan bahwa yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hari ini umumnya belum punya penghasilan, ditakdirkan